Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Dian Nur Fadilah. Saya seorang mahasiswi dari Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Dan sekarang saya berada di semester 6. Saya mengambil program studi pendidikan agama Islam. Nah, kenapa sih saya mengambil program itu? Karena saya dulu ketika saya masih bersekolah SD, saya itu memiliki keinginan atau cita-cita menjadi seorang guru. Nah, sekarang saya mengambil jurusan pendidikan dengan harapan saya bisa menjadi pendidik yang baik di suatu hari nanti. Nah, ketika nanti saya sudah menjadi seorang guru, pasti saya akan memulai itu dengan beberapa tantangan dan tanggung jawab. Nah, menjadi guru pendidikan agama Islam itu merupakan sebuah perjalanan yang tidak mudah pastinya ya, dan penuh dengan tantangan. Pasti dalam setiap harinya kita akan mendapatkan tanggung jawab yang besar. Bahkan sesuatu yang tidak disangka-sangka akan kita lakukan. Ketika menjadi guru, bukan hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama saja atau mengajarkan materi-materi saja, tapi juga kita akan membantu siswa dalam membentuk karakter dan akhlak yang baik. Ketika nanti saya menjadi seorang guru pendidikan agama Islam, saya akan berusaha memberikan contoh yang baik bagi siswa-siswa saya dengan membuktikan melalui pembuktian berupa perilaku, ucapan yang sesuai dengan norma-norma dan ajaran agama Islam. Nah, kemudian saya akan membantu siswa dalam memahami nilai-nilai keagamaan dan bagaimana sih cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari itu. Selain menjadi pendidik, saya juga akan menjadi motivator. Saya juga akan menjadi fasilitator yang baik dalam proses pembelajaran, sehingga nantinya siswa dapat memahami materi pembelajaran dengan baik dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum saya memulai pembelajaran, pastinya saya akan menyusun rencana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan sesuai dengan materi yang akan saya sampaikan. Pastinya saya akan menggunakan metode-metode pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman siswa dalam proses pembelajaran. Pastinya saya akan menggunakan metode yang bervariasi, bisa nanti ceramah, diskusi, atau praktek. Nah, pokoknya yang sesuai dengan kebutuhan proses pembelajaran, dan itu metode yang menarik semangat siswa. Pokoknya memakai metode yang membuat siswa itu bersemangat dan tertarik untuk belajar. Saya juga pasti akan menggunakan mungkin media yang sesuai dengan teknologi sekarang, agar nanti bisa meningkatkan kualitas pembelajaran dan dapat membuat siswa lebih terlibat dalam proses pembelajaran itu. Jadi tidak hanya guru saja yang menyampaikan, tapi siswa juga ikut berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Ketika dalam kelas, saya akan berusaha menciptakan suasana belajar yang nyaman, menyenangkan, kreatif, inovatif, dan kondusif agar proses pembelajaran itu berjalan dengan lancar dan sesuai dengan susunan perencanaan pembelajaran di awal. Nah, saya itu ingin setiap siswa itu merasa dirinya bisa, dan mereka itu harus merasa dirinya itu dihargai dan termotivasi agar untuk semangat terus dalam belajar. Pastinya dalam suatu kelas itu ada 1 atau 2 anak yang memiliki kebutuhan atau anak yang khusus harus dispesialkan ya. Jadi nanti saya akan memberi perhatian yang khusus kepada siswa-siswa yang memiliki kebutuhan lebih, sehingga mereka itu juga dapat belajar dengan efektif dan mereka akan merasa nyaman dalam lingkungan belajar. Nah, jadi itu penting juga karena
Kalau mereka tidak bisa tapi kita tidak peka, pasti kasihan, mereka akan merasa tidak dihargai dan mereka akan tertinggal oleh teman-temannya. Kemudian, saya sebagai seorang guru akan membangun hubungan yang baik kepada semua siswa, orang tua, dan rekan kerja, serta pokoknya saya akan bekerjasama kepada orang tua dan kepada guru-guru lainnya. Kita akan berkoordinasi agar menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung. Karena dalam proses pembelajaran itu tidak hanya guru mata pelajaran saja yang memiliki peran penting, tapi orang tua juga sangat penting untuk berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Selain kepada siswa sendiri, tentunya saya pribadi juga harus meningkatkan kemampuan saya. Saya itu juga harus menyadari ketika saya belum optimal dalam memberikan materi ketika saya memberikan pengajaran kepada murid-murid. Saya juga harus banyak belajar. Saya harus banyak mencari metode-metode baru atau bahan ajar yang baru agar mendukung pembelajaran yang efektif. Saya itu harus bisa menjadi guru yang berkualitas dan memberikan kontribusi yang positif kepada siswa-siswa. Tidak hanya siswa, tapi juga ke madrasahnya, kepada guru-guru yang lainnya. Nah, untuk meningkatkan kemampuan saya itu berkeinginan nanti saya itu akan mengikuti seminar, kemudian workshop atau pelatihan-pelatihan untuk menjadikan saya itu guru yang profesional dan berdedikasi. Pokoknya semua kegiatan yang memiliki manfaat untuk meningkatkan kemampuan, saya harus bisa ikut dan terjun langsung agar saya itu mendapatkan ilmu baru. Saya berharap dapat membantu siswa menjadi individu yang beriman, akhlakul karimah, dan memiliki pengetahuan dalam agama, juga dalam kehidupan sehari-harinya itu yang baik-baik. Kemudian saya juga berharap dapat membantu semua siswa dalam mengembangkan kemampuannya berpikir kritis, karena untuk menaiki jenjang selanjutnya itu sangat penting. Siswa itu harus bisa menyampaikan pemikirannya. Siswa itu juga harus bisa mengekspresikan apa yang ada pada dirinya. Jadi agar mereka itu bisa lebih berkembang, perlunya mereka itu harus belajar berpikir kritis. Jadi mereka bisa menerima materi yang disampaikan oleh guru, dan dia juga bisa memberikan umpan balik seperti itu. Itu juga harus diajarkan oleh seorang pendidik agar mereka itu tidak ketinggalan zaman dan mereka itu juga bisa bijak dalam mengikuti alur perkembangan zaman sekarang ini. Menjadi seorang pendidik, saya juga akan berusaha untuk memahami kebutuhan dan perbedaan setiap individu. Karena pasti dalam suatu kelas itu tidak sama rata. Ada yang aktif, ada yang mereka pintar sekali, ada yang biasa saja. Nah, itu juga harus difahami oleh seorang pendidik agar guru itu bisa menyamaratakan, tidak membeda-bedakan setiap siswa dalam satu kelas. Nah, jadi intinya ketika nanti ada siswa yang memiliki kebutuhan khusus, nah itu harus diberikan perhatian dan dukungan yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Saya juga ingin menjadi guru yang selalu peduli dan perhatian kepada siswa agar mereka merasa nyaman dan percaya diri dalam berinteraksi dengan saya ingin tidak hanya menjadi pendidik yang monoton. Saya juga harus bisa menjadi seorang teman, kakak, bahkan ibu bagi mereka agar mereka bisa leluasa mengekspresikan apa yang ada dalam diri mereka
ketika mereka ada masalah atau ingin menyampaikan sesuatu, mereka tidak canggung dan tidak takut, seperti itu. Nah, dengan menjadi seorang guru pendidikan agama Islam, saya selalu berharap dapat membuat perbedaan yang positif dalam kehidupan siswa dan membantu mereka menjadi individu yang lebih baik lagi. Jadi meskipun dalam satu kelas itu ada berbagai macam sifat dan karakter anak, saya itu tidak membeda-bedakan, tapi saya juga harus bisa memilah mereka ini perlunya dibantu dalam hal apa, mereka perlunya didukung dalam hal apa. Jadi kita harus bisa menyamaratakan hal itu, karena dalam suatu kelas, kalau seorang pendidik hanya menyampaikan dengan omongan saja, tapi itu sudah termasuk membeda-bedakan, itu juga bisa membuat siswa tidak semangat dalam pembelajaran. Itu juga bisa membuat siswa itu malu, siswa itu tidak semangat dan merasa dirinya tidak bisa. Nah, seorang pendidik itu tidak boleh mengatakan ataupun ya bukan mencela, tapi kayak mengolok siswa dengan kata-kata yang buruk. Nah, saya itu berkeinginan menjadi guru yang profesional. Mungkin menjadi guru yang memiliki dedikasi yang baik, sehingga saya bisa membawa atau memberikan kontribusi yang positif kepada siswa-siswa, bahkan tidak hanya di satu kelas tapi seluruh sekolah. Saya juga akan mendukung kalau ada berbagai macam hal-hal baru yang datang dalam suatu sekolah. Saya akan berbagi pengalaman yang telah saya dapatkan, dan saya juga akan menerima pengetahuan yang diberikan oleh guru-guru yang lainnya untuk bisa meningkatkan kemampuan saya dalam menjadi pendidik tersebut. Nah, dari keinginan-keinginan saya tadi, saya berharap nantinya saya bisa menjadi pengajar yang baik, saya bisa mencontohkan, saya bisa memberikan ilmu-ilmu yang manfaat tanpa mengotori dengan hal-hal yang negatif. Saya ingin menjadi guru yang berkualitas dan dapat membuat perbedaan yang positif untuk siswa-siswa, untuk guru-guru yang lainnya. Saya harus bisa memberikan contoh-contoh yang baik kepada siswa, kepada rekan kerja, dan saya juga harus bisa membantu siswa dalam mengatasi permasalahannya dalam proses pembelajaran. Saya juga harus bisa menuntun siswa dalam membentuk karakter yang baik dalam setiap individunya, agar mereka itu memiliki akhlak mulia, agar mereka memiliki semangat belajar, mereka memiliki pengetahuan agama yang baik. Itu juga sangat perlu. Nah, intinya saya masih harus tetap belajar lagi untuk mencapai cita-cita yang saya inginkan. Semoga apa yang telah saya usahakan bisa mendapatkan feedback yang baik, dan semoga nantinya ketika saya menjadi guru, saya bisa memberikan hal-hal yang positif, dampak yang positif, dan kemajuan bagi orang-orang yang saya didik dan orang-orang yang saya ajari atau orang-orang yang mengajari saya. Seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan atau kata yang kurang pas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas ini saya buat untuk melaksanakan, untuk memenuhi tugas UAS model
untuk memenuhi tugas UAS, model, dan strategi dari Ibu Fitri. Semoga mendapatkan nilai yang terbaik. See you. Semoga semua yang dikatakan bisa terwujud. Amin.